al-mukarramun wal muhtaramun, khususnya Pangarsa Umi Hajah Yaya Sofia, pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Ki Haji Ahmad Mashkur Firdaus Arifin, para wakil talqin yang mulia, para keluarga besar Pangarsa Abah Hanom, Pangarsa Abah Sepuh, para segenap pengurus LDTKN, Ibu Bella, GMPS dari tingkat pusat sampai daerah, para ulama, para sesepuh, para aulia Allah, para calon aulia Allah, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tasyakur, kita manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bertepatan dengan milad ke-120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertepatan juga dengan haul. Maka Masya Allah, saya mencari informasi kurang lebih yang hadir 25.000. Kelas-kelas berubah menjadi tempat penginapan. Masya Allah, saya mau tanya, Pangarsa Abah secara fisik sudah wafat, kira-kira Suryalaya sepi atau makin rame? Alhamdulillah. Berarti thariqah kita adalah thariqah mu'tabarah yang tetap muttasil, yang tetap bersambung. Kadang-kadang ada yang meragukan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena peran mursyid itu tugasnya utamanya ada dua. Yang pertama adalah talqin, yang kedua adalah tarbiyah atau ta'dib. Apakah talqin terputus? Tidak. Masih banyak para wakil talqin yang mulia, alhamdulillah. Apakah tarbiyah terputus? Tidak. Karena tarbiyah di dalam tasawuf itu bisa dilakukan secara barzakhi, secara ruhi, secara ruhani. Apalagi tarbiyah ini kita lakukan secara berjamaah. Di LDTKN ada upgrading, ini tarbiyah juga. Ada para wakil talqin, ada para ulama, ada para mubaligh, ini tarbiyah juga. Tarbiyah berjamaah dan intinya dilakukan oleh beliau Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Jadi tidak ada yang terputus, baik dari sisi talqin maupun dari sisi tarbiyah, tidak ada yang terputus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Tapi ternyata tidak semua bisa. Siapa yang bisa mengikuti suri tauladan beliau? Ada syaratnya. Syaratnya ada 3. Apa itu? Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi orang yang memang tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka kalau tujuannya bukan Allah, enggak akan bisa mengikuti Rasul. Kalau tujuan hidupnya dunia, enggak akan bisa mengikuti Rasul. Suatu saat kurang lebih 15 tahun yang lalu saya ikut training. Trainernya Randy F. Hyde dari Amerika. Baru kali itu dia datang ke Indonesia. Lalu dia tanya, kita ini kerja untuk apa? Ada yang menjawab, we work for money. Yes, we work for money. Who else? Saya bilang, we work for Allah, we work for God. Gitu kan. Allah, God, oke. Kata si bule itu ya. Lalu ada lagi, who else? Lalu jawablah satu. Oke, you. Kata orang ketiga, we work for family. Kata dia. Apa kata si bule? Yes, we work for family. Kata si bule gitu ya. Berarti bagi si bule yang benar, we work for family. Kita kerja untuk keluarga, untuk membahagiakan keluarga. Bapak Ibu, apa bedanya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi dengan kerja untuk keluarga? Kalau kerja untuk keluarga, apapun akan dilakukan, yang penting keluarga bahagia. Halal, haram, hantam. Everything I do,
I do it for you, gitu kan? Kau mau apa, pastikan ku beri. Itulah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka suatu saat ada seorang yang bekerja di pabrik, istrinya berkata, "Mas, itu sama-sama kerja di pabrik, sama-sama 10 tahun, yang itu punya mobil. Mas cuman punya motor doang. Pokoknya aku malu, Mas. Kalau aku nggak punya mobil, pertemuan keluarga family gathering malu, ketemu istri-istri malu. Pokoknya aku belum bahagia kalau belum punya mobil." Kata suaminya, "Oke lah kalau begitu." Akhirnya dia halal haram hantam. Pokoknya Allah ridho apa enggak, yang penting keluarga bahagia. Itu work for family. Tetapi bagi orang-orang yang work for Allah, dia bekerja untuk Allah dengan cara membahagiakan keluarga, karena keluarga adalah titipan dari Allah. Ketika ada kata-kata, "Mas, itu dia udah 10 tahun, sama-sama 10 tahun udah bisa beli mobil, Mas masih beli motor, masih cuman punya motor. Aku malu, Mas." Suaminya berkata, "Adek kan tahu anak kita 10. Adek tahu gaji kita juga 10 koma bahkan. Tanggal 10 udah koma gitu ya." Ya Allah. Lalu adek tahu anak-anak kita juga di pesantren, ini aja udah alhamdulillah. Aku akan lakukan apapun untuk membahagiakan kamu selama sesuai dengan ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tujuan kita adalah ridho Allah, insya Allah minimal syarat pertama kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sabar karena yang dicari ridho Allah. Rasul bisa istiqomah karena yang dicari ridho Allah. Rasul pandai bersyukur karena yang dicari ridho Allah. Maka ketika ada utusan-utusan kafir Quraisy, antara lain Utbah bin Rabi'ah, dia mengusulkan, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kamu aku jadikan raja, tapi hentikan dakwahmu?" Rasulullah nggak mau. Datang lagi Al-Walid bin Mughirah, diutus untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, kamu nggak usah dakwah, aku kasih wanita yang paling cantik." Mau nggak Rasul? Nggak mau. Pamannya diminta oleh kafir Quraisy, "Wahai ponakanku, kamu ada 2 opsi dari mereka, berhenti dakwah atau dibunuh." Rasul berhenti nggak kira-kira? Enggak. Apa kata Rasul? "Seandainya seluruh keluargaku meninggalkan aku tidak akan meninggalkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah. Kenapa Rasul bisa istiqomah? Karena ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Istri kalau yang ditatap adalah Allah, kalau yang dicari adalah ridho Allah. Suaminya gajinya kecil, tapi dia berkata, "Nggak apa-apa deh, suamiku gajinya kecil, nggak apa-apa di dunia sederhana, yang penting Allah ridho." Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suami berkata juga, "Nggak apa-apa, istriku nggak terlalu nurut-nurut amat, tetapi aku tetap menafkahi, karena menafkahi istri itu adalah mendapatkan ridho Allah. Yang penting Allah ridho." Itulah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Orang tua memberikan nafkah kepada anak-anak, anak-anaknya nggak terlalu nurut. Anak-anaknya dibilanginnya susah bener. Apakah orang tuanya marah? Kalau orang tua yang ilahi anta maksudi itu nggak marah. Dia berkata, "Ya Allah, aku menafkahi keluarga karena Engkau perintahkan. Aku menafkahi keluarga karena Engkau titipkan keluargaku kepadaku untuk memberi nafkah. Meskipun mereka nggak nurut, nggak apa-apa ya Allah, aku tetap berbuat baik kepada mereka. Yang penting Allah ridho." Nah inilah, yang penting Allah ridho. Nah itu syarat pertama. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau
ad-dunya maksudi, nggak bakal bisa mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang dekat, meskipun istri Nabi. Di dalam surat At-Tahrim ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Suaranya agak sember. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Allah membuat perumpamaan orang-orang kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, istri Nuh, istri Lut. Di situ menggunakan kata-kata imro'ah. Imro'ah itu menurut sebagian ahli Quran berkata imro'ah itu meskipun istri tapi memiliki sikap yang belum tentu sama dengan suaminya. Itu menggunakan imro'ah. Gitu. Kenapa bukan zauj? Zauj itu pasangan. Pasangan itu saling melengkapi. Tapi ini menggunakan imro'ata Nuhin wa imro'ata Lut, istri Nuh, istri Lut. Ini seperti terpisah imro'ah itu. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma. Dua wanita ini hidupnya bersama dua orang soleh, satu rumah. Fakhanatahuma, tapi dua wanita ini mengkhianati suaminya. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Mereka nggak merasa cukup dengan rezeki yang ada. Kurang nih, kata istri Lut begitu. Maka datang tamu, Bu Lut, ini ada penawaran. Kalau ada tamu ganteng, kabari kami ya. Kamu kan suami kamu suka banyak tamu-tamu ganteng tuh, kabari kami. Nah, nanti setiap informasi yang ada kami beri perhiasan sekian. Gimana? Deal or no deal, gitu kan? Deal. Nah, itulah. Orang kalau tujuan hidupnya harta nggak bakal bisa ngikutin Nabi. Nah, ini dia. Maka kita kalibrasi lagi. Kesuryalaya ilahinya kurang 100%. Susah. Maka yang dicari kemuliaan, yang dicari kemegahan, yang dicari pujian, ya Allah, yang dicari dunia. Ini susah nih yang begini nih. Mudah-mudahan kita diakui oleh beliau, amin ya rabbal alamin, ya Allah. Maka yang ilahi anta maksudinya di mulut, tapi kolbunya belum ilahi anta maksudi. Kita kalibrasi lagi. Datanglah ke Suryalaya dengan tunduk. Kita wa'tasimu bihablillah. Sebelum pengarsa Abah wafat, beliau berwasiat wa'tasimu bihablillah. Beliau tahu akan ada potensi-potensi perpecahan. Pesan beliau begitu. Siapapun murid-murid pengarsa Abah, wa'tasimu bihablillah. Maka dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan, Ibnu Mas'ud mengartikan wa'tasimu bihablillah itu ay alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian tetap berjamaah. Siapapun murid-murid pengarsa Abah, datanglah ke Suryalaya dengan kepala tunduk. Tidak dengan kebanggaan, tidak dengan kesombongan. Menunduklah kepada Suryalaya. Mau naik kereta kemana? Ke Jakarta. Arahnya tahu-taunya ke Purworejo. Begitu ya. Naik dari stasiun Cipendei, nggak nyampe-nyampe Jakarta, niatnya udah salah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaqun alaihi. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang memperoleh sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluhu, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dianggap hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, ya dia cuma memperoleh dunia. Au ila imratin yang kehuha, atau hijrahnya karena perempuan,
fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dihitung dengan sesuai dengan niatnya. Niat hijrah dari Mekah ke Yathrib, ada yang niatnya hijrah karena Allah, tapi ada yang niatnya hijrahnya lain. Ini mumpung orang-orang lagi pada hijrah ke Yathrib, ini Mekah panas banget, hijrah. Kenapa? Iya, di Mekah ini kayaknya nggak ada masa depan, saya kan petani. Ini di Madinah, di Yathrib, ini kelihatannya lebih subur, kelihatannya dunia saya bakal bagus. Ada lagi muhajir Ummu Qais, orang yang hijrahnya tadinya diajak hijrah nggak mau, giliran ada perempuan wantik gitu kan, namanya Ummu Qais, giliran dia hijrah, laki itu ikut hijrah juga. Sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasul, itu giliran diajak hijrah kagak mau, giliran si gebetannya, giliran kekasihnya hijrah, dia ikut hijrah ya Rasul. Maka turunlah hadis tadi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sama dari Mekah ke Yathrib sama, jaraknya sama, tetapi yang membedakan adalah niatnya. Ya Allah, itu ya, niat itu begitu penting. Inilah liman kana yarjullah, hidup kita niatnya untuk apa? Untuk Allah atau bukan? Yang kedua adalah wal yaumal akhir, orientasinya adalah akhirat. Maka bagi orang-orang yang orientasi akhirat, yang penting sukses itu di akhirat. Bahwa di dunia sukses, alhamdulillah. Nah itu, apalagi dunia sukses, akhirat sukses. Itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang memang zuhud itu orientasinya akhirat, maka dia insya Allah akan bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun ini tadinya orang-orang dekat Fir'aun. Bahkan ketika nanti memenangkan perang melawan Nabi Musa, mereka akan menjadi minal muqarrabin, orang-orang yang makin dekat lagi dengan Fir'aun. Lalu ternyata ketika perang antara penyihir dengan Nabi Musa menang. Lalu penyihir itu ternyata beriman kepada Nabi Musa. Lalu apa kata Fir'aun? Kalau begitu aku hukum kalian, aku potong tangan dan kaki kalian. Apa kata penyihir Nabi Musa itu? Dalam surat Thaha ayat 72 diabadikan di dalam Al-Quran, faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kata penyihir Fir'aun, faqdi ma anta qadin, silakan deh wahai Fir'aun, kamu putuskan, terserah kamu. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, sesungguhnya kamu hanya bisa menghukumi di dunia saja. Tuh, Masya Allah, itu ya. Maka syarat kedua kalau ingin mengikuti Rasul, wal yaumal akhir. Orang kalau orientasinya dunia terus, dijamin gak bisa istiqomah. Nah itu, maka kalau mau sabar, istiqomah, ikhlas, dia orientasinya akhirat. Ketika sakit hati, ini istriku begini, ini suamiku begini, nggak apa-apa deh, meskipun suamiku jelek, matanya belek, napasnya bengek, badannya bau ketek, hidungnya pesek, bikin rumah cuman bikin dari triplek, mana lantainya becek, ngasih makan paling cuman pakai tempe orek gitu ya. Ya Allah, nggak apa-apa dah suamiku begitu, yang penting suamiku adalah pintu surga nanti. Alhamdulillah, aku akan berikan yang terbaik kepada suamiku. Masya Allah, wal yaumal akhir. Akhirnya sang istri menjadi sabar. Nah itu, kalau orientasinya dunia susah, tapi kalau orientasinya akhirat, insya Allah menjadi lebih baik, bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi ilahi anta maksudi, yarjullah ilahi anta maksudi. Lalu wal yaumal akhir juga kita begitu. Para sufi itu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rabi'atul Adawiyah ketika meninggal, atau para sufi ketika meninggal itu senang. Lain sama saya masih takut gitu ya. Para sufi itu kalau udah meninggal itu, ya Allah, itu malam pengantin
itu saking senangnya. Itulah wal yaumal akhir. Yang ketiga wa dzakarallaha katsira, dan orang yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, memang zikir ini bagaimana implikasinya, dampaknya? Orang salah zikir, ibadah pun menjadi maksiat. Salah zikir, ibadah jadi maksiat. Melantunkan Al-Quran kira-kira bagus nggak? Bagus. Salah zikir jadi maksiat. Ini suara gue paling bagus gitu kan, ini mumpung yang melihat banyak nih gitu kan, lalu dia lantunkan sebagus-bagusnya, kayaknya saya bakal dipuji sama orang-orang. Ini gara-gara salah zikir. Harusnya ingat kepada Allah, ingatnya kepada orang-orang. Tuh, ibadah jadi maksiat. Dakwah salah zikir jadi maksiat. Dakwah bagus nggak kira-kira? Bagus. Tadi melantunkan Al-Quran yang zikirnya kepada Allah, dia berkata bagaimana? Ya Allah, ini firman-Mu begitu agung ya Allah. Aku nggak sopan kalau aku membaca firman-Mu dengan biasa saja. Aku harus baca firman-Mu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Engkau titipkan aku suara yang indah, aku gunakan untuk memperindah firman-Mu ya Allah. Tuh, kalau benar zikir tuh ya. Ini zikrullah beda dengan zikrul makhluk. Beda, zikir yang taat aja bisa jadi maksiat. Ya Allah itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dakwah bagus nggak kira-kira? Bagus kalau yang ditatap Allah. Nah, kalau yang ditatap manusia, memperbaiki retorika bahkan bisa jadi maksiat. Wah, kayaknya saya bakal dipuji sama orang-orang nih. Saya bakal dipanggil nih, repeat order, amplopnya sohi gitu kan. Ya Allah. Ini nih, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa syarat ketiga wa dzakarallaha katsira? Zikir sebanyak-banyaknya. Amar ma'ruf biar dibilang hebat, biar dibilang mujahid. Ya Allah, itu ya. Padahal amar ma'ruf bagusnya luar biasa. Sedekah salah zikir jadi maksiat juga. Nah, dia ingat orang-orang, waduh saya sedekah nggak dilihat orang nih. Kalau gitu panggil wartawan. Aku kan ini dalam rangka pilkada, pemilihan kepala daerah atau pileg, pemilihan lapis legit legislatif ya. Wah, maka saya undang ini, saya nyumbang masjid. Itu gara-gara apa? Salah zikir. Bukan zikrullah tapi zikrul makhluk gitu ya. Yang diingat makhluk itu ya Allah. Maka wa dzakarallaha katsira. Kalau orang zikirnya nggak banyak, susah mengikuti Nabi, susah itu. Jadi gara-gara salah zikir, ibadah bisa jadi maksiat. Masya Allah, ini halus banget nih Bapak Ibu. Maka lagi-lagi kalibrasi lagi, ilahi anta maksudi kita, betul-betul ikhlas apa enggak? Apa cari pujian, apa cari dunia, apa cari manakib ini, cari apa gitu kan? Ya Allah, kalau cari harta doang, ya udah dapat harta doang. Ya Allah, itu ya, saya kenapa manakib? Iya, itu tetangga saya gara-gara manakib kaya gitu kan? Ya Allah, itu juga nggak salah, itu juga bagus gitu ya. Nah, tapi lebih bagus lagi ilahinya kita terus tingkatkan, kalibrasi lagi menghadapnya itu. Kemarin saya ada teman bilang, Ustadz gimana saya mau khidmah Ustadz, ini keluarga saya ini kan butuh makan, keluarga saya butuh solusi, bagaimana Ustadz? Iya, khidmah sih bagus gitu kan. Ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu ngasih uang 2 juta ke saya kembalikan 100 juta, mau nggak? Mau. Itulah khidmah. Khidmah itu kita cuma ngasih 1-2% kepada guru, tapi guru berdoa kepada Allah, lalu Allah atur malaikat sepertinya dakwah kita sukses, organisasi kita sukses, menggerakkan massa sukses, membina riyadhah sukses, kita ngaku. Nah, padahal cuma 2% itu khidmah. Maka kita nih bagaikan pion aja. Ada main catur, pion ternyata bisa checkmate, mengalahkan raja, Anatoly Karpov, Garry Kasparov gitu kan. Ternyata raja mati karena sama siapa? Kalahnya sama siapa tadi? Pion. Saya mau tanya, yang hebat pion apa yang main catur? Yang main catur. Boleh nggak pion ngaku? Itu kan karena saya. Boleh nggak? Nggak boleh. Itulah kita berkhidmat. Kalau kita sukses dalam apapun, ente cuma 2%, jangan ngaku, jangan sombong. Itu doa guru yang kuat. Kita mah, aku mah apa? Atuh. Kita ini bagaikan pulpen.
Pulpen ini bisa nulis novel yang begitu indah orang bikin nangis. Lalu pulpen ini bisa bikin karya ilmiah luar biasa, Scopus dan lain-lain gitu ya. Saya mau tanya, yang hebat pulpen apa yang nulis? Yang nulis. Kata pulpen itu aku loh, kata pulpen, aku yang nyoret-nyoret. Kira-kira pulpen begitu, itu bener apa nggak waras? Nggak waras. Kalau ada ikhwan ngaku prestasi, ini berarti nggak waras. Kadang-kadang ceritanya prestasi mulu, ya Allah gitu ya. Ini namanya nggak ngaca, namanya nggak tahu diri. Padahal 98% guru kita tuh doa tuh. Kita cuma punya kaki doang, kita cuma punya mulut. Pokoknya kita jalanin aja. Totonya begini, totonya begitu. Tentu para wakil talqin sudah pengalaman, para mubalik, pengurus organisasi pengalaman. Kita punya keinginan, baru kita lakukan 1-2%. Loh, kok plek-plek terbuka? Ya Allah, wah ini bukan saya ini. Saya cuma 2%. Nah itulah khidmah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam milad 120 tahun ini, mari kita tingkatkan khidmah kita. Yang punya harta, khidmah dengan harta. Yang punya ilmu, khidmah dengan ilmu. Rugi gak? Enggak. Kita ngasih 2 juta, dapat 100 juta. Bukan berarti kita dapat uang banyak ya, entar bisa jadi. Atau dalam bentuk makom yang begitu tinggi, dalam bentuk makrifat. Alhamdulillah, la wusula illa bil khidmah. Tidak ada usul kecuali dengan khidmah. Maka dalam rangka milad ke 120 tahun ini, yuk kita tingkatkan khidmah kita. Nggak ada rumusnya usul kecuali dengan khidmah. Maka apa yang kita lakukan? Ilmukah? Tenagakah? Hartakah? Posisikah? Jabatankah? Gunakan untuk berkhidmah kepada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Pengarsa abang enggak nyuruh khidmah. Beliau tawadhu, beliau pemalu. Kita sendiri yang harusnya ngerti. Tahun 90 terakhir, saya mau tanya, tahun 90 di kitab Uqudul Juman wa Hadrati Syekhinal Mukarram, tulisannya apa? Tulisannya titik. Beliau mursyid kamil, enggak mau menuliskan namanya dalam silsilah buku itu pada tahun 90. Padahal Rois Ali Jatman sekarang, Kiai Halwani, ketika ada orang bilang, itu adalah kutub, kata beliau, kutub, lalu Pangarsa Abah Anom ditaruh di mana? Tuh, ya Allah. Rois Ali itu Jatman bilang begitu. Beliau begitu tinggi, mursyid kamil mukamil, nggak mau nulis namanya, nama beliau di kitab Uqudul Juman. Tawadhu, juara tawadhu, juara pemalu. Maka kita yang harus tahu diri. Beliau mah nggak nyuruh khidmah, kita yang harus ngaca, gitu ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dulu karena sudah jam 7 kurang, sudah masuk isyraq ya. Mudah-mudahan di dalam momen Maulid ini kita semakin lurus ilahi anta maksudinya. Kita menjadi sadar bahwa kita ini adalah makhluk akhirat yang miliaran tahun di sana. Di dunia hanya sebentar, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, yang kita tatap adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita terus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah kuatkan khidmah kita, Allah perjalankan khidmah kita, Allah ikhlaskan khidmah kita kepada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.